Sebut saja nama saya Doni. Pada waktu itu usia saya menginjak 12 tahun, kelas 6 SD. Pada waktu itu ibu saya yang seorang janda karena ditinggal tiada oleh ayah semenjak saya berusia 3 tahun. Bahkan saya lupa dengan wajah ayah saya karena saya masih sangat kecil. Selang beberapa tahun setelah saya menginjak usia 12 tahun, ibu saya menikah lagi dengan lelaki yang lebih muda dari ibu saya. Pada saat itu ibu saya berusia 35 tahun dan pria sebagai suami ibu yang baru berusia 27 tahun. Karena ibu menikah dengan suami barunya, kami pindah rumah dari rumah nenek ke rumah ayah baru saya. Di dalam rumah itu saya merasa merinding sekali karena tampak kusam, berantakan sekali, dan tempatnya pun sangat kumuh. Walaupun tempatnya jauh dari perkotaan, tetapi di desa sini sangat kumuh sekali. Rumah-rumah berdempet-dempet. Tak ada celah untuk kami untuk bermain di halaman. Rumah berukuran 4x6, bersekat-sekat hanya satu kamar. Saya sebetulnya tidak betah tinggal di situ. Tetapi mau tidak mau, saya mengikuti ibu saya. Kan hanya dia orang tua saya satu-satunya. Dan ada orang tua saya yang baru, ayah baru saya, yang baru saya lihat dan saya kenal. Ayah saya selalu pergi pagi dan pulang tengah malam, sehingga saya jarang berjumpa dengannya. Setiap pagi saya pergi sekolah, ayah sudah tidak ada. Karena dia pergi jam 7 untuk kerjanya, jadi saya jam 6 sudah pergi karena tempat kerjanya sangat jauh dari rumah. Setiap saya pulang, saya sudah tidur lelap. Ayah baru saya baru pulang kerja. Ayah saya juga jarang libur. Mungkin dalam sebulan hanya sekali libur. Tetapi melihat ibu saya yang bahagia, saya menjadi senang dan tenang walau tinggal di tempat yang sangat kumuh ini. Tapi saya merasa senang karena ibu saya bahagia dengan suami barunya. Pada suatu ketika, saya sedang tidak bisa tidur dan ibu saya tertidur sangat lelap.
Jam menunjukkan pukul 12 malam. Saya mendengar pintu terbuka, krek, cekrek, dan tertutup kembali. Saya hampir memejamkan mata dan memasang telinga lebar-lebar. Arah pandangan saya, arah tidur saya menghadap ke pintu kamar. Sekejap saya sering mengkeripkan mata saya untuk melihat keadaan di luar. Memang di ruang tamu lampu tidak mati dan hanya lampu kamar mati, kami mati. Saya melihat sosok ayah baru saya melihat kami di kamar. Dan saya melihat ayah saya membawa sekantong plastik. Di dapur ayah saya sedang memotong-motong sesuatu. Dan saya mengintip, mengkeripkan mata saya. Saya melihat ayah baru saya sedang memotong seorang kaki orang dewasa. Dia sedang mencuci dan disayat-sayat kaki itu dan diambil dagingnya. Saya sangat ketakutan dengan kejadian itu. Saya menitikkan air mata. Saya sangat takut sekali. Dan keesokan paginya, saya mendengar ibu saya sedang di dapur dan berbicara dengan ayah saya. "Mama, itu ada daging, tolong dimasak ya." "Wah, dapat daging ya, Pak? Seperti kemarin-kemarin ayah selalu dapat daging." "Iya, Mama. Demi keluarga kita." "Terima kasih, Pak. Kamu sangat perhatian sekali." Mendengar itu, saya sangat terkaget-kaget. Berarti hari-hari ayah baru saya membawa potongan-potongan organ tubuh manusia untuk kami makan. Saya sangat ketakutan dan rasanya mual, kepingin muntah. Dan pagi sekali ayah saya sudah pergi kerja. Dan saya disuruh ibu untuk makan sarapan pagi sebelum pergi kerja. Nah, makanlah daging ini. Ini mama bikinkan sop. Saya melihat mangkuk tadi dengan potongan-potongan daging kecil yang dicincang oleh mama. Dan saya rasa pengen muntah. Karena selama ini daging-daging yang kami makan adalah daging manusia, daging mayat manusia. Saya pun berlari dan memuntah di kamar mandi. Ibu mengira saya sakit. Tapi saya belum bercerita ke ibu apa sebenarnya yang terjadi. Karena saya masih belum percaya. Sebetulnya apa itu manusia, apa bukan? Dan aku beranikan bertanya kepada ibu. "Ibu, ayah baru saya sebenarnya kerja di mana sih, Ibu?" "Ya anakku, kasihanlah papamu itu ya, ayah barumu itu pekerja sangat keras. Dia kerja sangat jauh sekali dari rumah. Mungkin sekitar 50 km dari rumah anakku. Apalagi ini di Jakarta. Semua serba jauh. Jadi ayahmu menunggu KRL untuk ke tempat kerja agar transportasinya murah." "Iya, Ibu. Bolehkah saya tahu ayah kerja di mana?" "Ayahmu kerja di PT
Laduman, PT Laduman Ibu. Iya. Bergerak di bidang apa itu Bu? Bergerak di bidang daging-daging anakku. Kenapa ya kamu tumben bertanya? Sejak kita sudah tinggal di sini sekitar 2 minggu, tapi kamu baru bertanya kerja ayahmu. Tidak apa-apa Bu, saya hanya pengen tahu saja, ucapnya. Oke lah, kamu tidak perlu pikir macam-macam anakku. Yang penting kamu sekolah, ayah dan ibu memberikan yang terbaik buat kamu agar kamu bisa sekolah ya anakku. Baik Bu, terima kasih. Saya selama pergi ke sekolah, saya mengernyitkan dahi saya. Terus berpikir kencang. Apakah aku harus mengikuti ayah baru saya yang kerja membawa daging setiap tengah malam? Kayaknya malam ini harus aku tidak tidur lagi untuk melihat ayahku membawa apa. Dan keesokan harinya, saya tidak bisa tidur, saya sangat gelisah. Saya kepikiran apa yang saya pikirkan itu sangat menakutkan sekali. Dan kali ini jam 12 malam ibu saya belum tidur. Ibu saya menunggu ayah saya sedang pulang kerja. Dan ayah saya pun sudah masuk ke dalam rumah. Tapi dia tidak membawa apa-apa. Mereka bertengkar. Saya tidak tahu pertengkaran apa itu yang mereka ributkan. Tetapi ibu saya selalu ngomong, bunuh saya, bunuh saya. Saya sangat ketakutan. Saya sangat ketakutan dengan itu. Saya hanya bisa berdiam berpura-pura tidur. Karena saya tidak dapat berbuat apa-apa. Saya hanya ketakutan. Dan besok paginya ketika ayah saya pergi, saya bertanya ibu saya, "Ibu, tadi malam apa Bu yang diributkan?" "Saya takut Bu." "Tidak apa-apa anakku, itu hanya hal-hal kecil biasa dalam rumah tangga. Nanti kamu sudah akan dewasa, nanti kamu akan merasakan sendiri ya nak." "Baik Bu, tapi ibu jangan bertengkar ya. Saya takut Bu, sedih." "Ya nak, maafkan ibu ya." Rencana ini saya gagal untuk mengikuti ayah saya bekerja. Tetapi saya di kulkas mencari-cari daging, dan dagingnya pun tidak ada, sudah di kulkas karena mama selalu masak. Dan beberapa hari ini saya tidak pernah makan makanan mama. Setiap mama masak, saya berpura-pura makan. Dan saya membuang makanan itu di tempat sampah. Jadi dikira ibu saya telah memakan masakannya. Dan keesokan malamnya lagi ibu saya sudah tertidur. Kali ini saya mengkeripkan mata saya untuk melihat tingkah laku ayah saya. Ayah saya datang membawa plastik dan saya sangat kaget. Plastik itu berisikan kepala seorang wanita. Rasanya saya pengen berteriak ketakutan. Apa yang harus saya lakukan melihat kejadian ini depan mata saya? Saya ingin membangunkan ibu saya, tapi saya takut akan terjadi dengan apa-apa dengan saya dan ibu saya jika saya memergoki ayah saya sedang melakukan sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang mengejikan, sesuatu menjijikkan. Saya hanya terdiam mengerjakan nenek saya. Sementara saya menguliti kepala itu dan mengambil otak-otaknya, matanya, semua sebah dibesikan, dan mengambil daging-daging itu. Ini sungguh sangat mengerikan sekali.
Sobatku semua, ini adalah ceritaku. Mudah-mudahan saya cepat pergi dari Sumas ini. Saya tidak kuat. Saya banyak lari ibu saya dari rumah sini. Terima kasih